Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kayena sangwaro sadhu sadhu vacaya sangwaro manasa sangwaro sadhu sadhu sabbata sangwaro sabbata sangwuto laci rakito ti pawuccati ti. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, segenap pengurus Wihara Dhammasuka, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, pagi hari ini menjadi pagi yang indah, pagi yang penuh berkah, karena pagi hari ini Bapak Ibu semua menyempatkan diri untuk datang ke wihara, melakukan puja, membacakan parita. Tak lain ini adalah untuk memperkokoh keyakinan kita sebagai umat Buddha, melakukan puja bakti. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, mendengarkan Dhamma adalah satu keberkahan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Manggala Sutta, Kalena Dhamma Sawanang Eta Manggala Mutamang. Mendengarkan Dhamma di waktu yang sesuai, di waktu yang tepat adalah berkah utama. Karena apa? Karena ketika kita menyempatkan waktu kita untuk mendengarkan Dhamma, di sana ada kesempatan bagi kita untuk menambah pengetahuan. Dikatakan di dalam sutta, ada manfaat-manfaat dari mendengarkan Dhamma. Asutang sunati. Yang pertama adalah asutang sunati. Mendengarkan apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Bapak Ibu hadir di sini kemudian mendengarkan uraian Dhamma bisa menambah wawasan karena bisa mendengarkan sesuatu yang baru. Bisa menambah wawasan yang baru lagi karena topik yang disampaikan oleh pembabar Dhamma merupakan topik yang baru yang Bapak Ibu belum pernah ketahui. Jadi manfaat yang pertama datang ke wihara mendengarkan Dhamma Desana itu bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan Dhamma. Yang kedua adalah sutang pariyodapeti. Artinya memperjelas lagi apa yang sudah pernah didengar sebelumnya. Barangkali topik yang disampaikan oleh pembicara bukan topik yang baru. Dan barangkali Bapak Ibu juga pernah mendengarnya sebelumnya. Atau pernah mempelajari dalam kitab suci. Tapi jangan pernah berpikir, wah topiknya itu terus. Paling nggak ada yang baru. Datang ke wihara paling topiknya itu terus. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu mendengarkan Dhamma Desana, uraian Dhamma, Bapak Ibu bisa membersihkan, bisa menjernihkan sesuatu yang pernah didengar sebelumnya. Yang tadinya sudah pernah mendengar kemudian didengar lagi bisa menjadi lebih jernih dan lebih kuat tertanam di dalam hati sehingga dalam hatinya sudah berisi pandangan benar yang sesuai dengan Dhamma. Sutang pariyodapeti. Yang ketiga adalah kangkang witarati, menjernihkan atau membersihkan dari keraguan-raguan. Barangkali Bapak Ibu punya satu pandangan atau mungkin keraguan-raguan. Kira-kira apa yang saya lakukan benar tidak ya? Sesuai dengan Dhamma tidak ya? Nah, dengan mendengarkan Dhamma, Bapak Ibu bisa membersihkan keraguan-raguan. Apalagi kalau topik yang disampaikan itu berkenaan dengan suasana hati Bapak Ibu atau masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi. Sehingga
bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Diting ujung karoti, meluruskan pandangan. Barangkali kita punya satu pandangan yang tidak sesuai dengan dhamma. Kita punya anggapan bahwa ini yang benar, yang lain salah. Atau apa yang saya lakukan sudah benar. Nah, kalau kita mendengarkan dhamma, kemudian kita bisa meluruskan pandangan kita. Kita bisa menyelaraskan pandangan kita sesuai dengan dhamma, supaya bersesuaian dengan dhamma dan kita bisa hidup bahagia. Diting ujung karoti. Kemudian yang berikutnya adalah citta masa pasidati, membuat batin menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu dengan mendengarkan dhamma bisa membuat suasana hati Bapak Ibu menjadi tenang, karena dhamma yang disampaikan Sang Buddha itu penuh dengan kedamaian dan penuh dengan solusi. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan satu pemahaman sehingga punya kebijaksanaan di dalam menghadapi kehidupan. Ini berkenaan dengan manfaat dari mendengarkan dhamma. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, di kesempatan pagi hari ini Bante akan menyampaikan satu topik yang berkenaan dengan menjaga pikiran, menciptakan sebuah kebahagiaan. Nah, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Wah, saya rasa semuanya ingin bahagia. Betul tidak? Semuanya ingin bahagia. Tiada satupun orang ingin menderita. Tetapi apa yang dilakukan untuk bahagia apakah sudah benar? Belum tentu. Kadang-kadang orang itu berpikir bahwa untuk menjadi bahagia harus senang-senang. Jadi ada dua pandangan ekstrim yang juga terdapat di zaman Sang Buddha. Untuk benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yang satunya itu ekstrim pemuasan nafsu indrawi. Pengennya dipuaskan. Kadang-kadang ada pandangan juga, hidup hanya sekali, ngapain hidup dibuat susah? Akhirnya apa? Karena punya pandangan seperti itu, ya udah, hidup dinikmati aja. Tapi akhirnya apa? Memuaskan segala kesenangan indrawi, mengejar kesenangan indrawi yang sesungguhnya bukan kebahagiaan yang ia dapat, melainkan ketidakpuasan. Seperti ketika kita kehausan, bukan air tawar yang kita minum, tapi air garam. Semakin terus, semakin haus, semakin haus. Bahkan Sang Buddha mengatakan bahwa yang namanya nafsu keinginan itu tiada ujungnya. Sekalipun hujan turun berupa emas, tetap kita nggak akan pernah cukup. Tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan kita. Dunia ini begitu banyak hal, berisi dengan banyak hal yang sebenarnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi tidak cukup untuk memuaskan keserakahan kita. Tidak cukup untuk memuaskan nafsu keinginan kita. Karena biar bagaimanapun tetap saja kurang. Tetap saja kurang. Nah, ada orang-orang yang berpandangan bahwa untuk bahagia itu ya dipuaskan semuanya. Mengejar kesenangan. Tapi ada juga yang berpikir sebaliknya. Untuk bisa bahagia harus menyiksa diri. Karena tubuh ini dianggap sebagai penjara yang membuat penderitaan-penderitaan itu ada. Nah, jadi di zaman Sang Buddha ada pandangan-pandangan seperti itu. Kalau zaman sekarang bagaimana? Umumnya orang itu menyamakan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Sehingga berpikir bahwa dengan bersenang-senang nanti bahagia. Sedikit-sedikit healing Bante. Apalagi orang sini ya. Orang fluid dekat dengan peak juga. Wah, setiap hari healing terus. Bukannya healing itu menyembuhkan, bukannya membahagiakan, tapi malah bikin semakin pening. Iya kan? Healing bukannya menyembuhkan, bikin semakin pening. Kantong juga semakin kering. Healing yang sesungguhnya adalah membahagiakan diri dengan menenangkan batin. Makan sepuasnya, yang penting senang, Bante. Ya mungkin Anda bisa senang sesaat ketika kenyang. Tapi setelah itu, waduh Bante menyesal. Tadi saya udah makan banyak, akhirnya
dompetnya kering. Dan muncul penyakit-penyakit baru. Bukan kanker yang penyakit itu ya, tapi kantong kering. Jadi kankernya juga dapat karena makanannya tidak sehat. Nah, kantongnya juga menjadi kering karena kebanyakan healing yang tidak memberikan penyembuhan tapi malah bikin semakin pening. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, memang kadang banyak orang itu beranggapan bahwa kebahagiaan itu sama dengan bersenang-senang. Semakin bersenang-senang dianggap semakin bahagia. Dan kadang orang itu tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam pikiran kita. Loh Bante, mereka yang hidup dalam kecukupan, dalam kemewahan, kelihatannya bahagia kok Bante. Ya Anda melihatnya bahagia, tapi belum tentu juga loh. Belum tentu juga. Dari luar kelihatannya bahagia, tapi dalam pikirannya, wah, berantakan juga, kebanyakan pikiran. Makanya kita juga perlu membekali ketenangan supaya diri kita tenang sehingga kita bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu letaknya ada di pikiran, bukan terletak di rumah megah, bukan terletak di mobil mewah. Sekalipun ada orang bisa membeli rumah yang mewah, megah, tapi orang tersebut tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Sekalipun seseorang mampu untuk beli mobil mewah, tapi ya belum tentu ia akan bahagia. Ya tidak ada salahnya kalau mampu ngapain tidak. Tidak ada salahnya, tapi juga Anda harus punya bekal, persiapan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan terletak di materi yang saya punya. Tapi adalah bagaimana saya bisa mensyukuri apa yang ada. Jadi yang membuat kita bahagia itu bukan apa yang kita miliki, tapi syukur kita terhadap apa yang sudah kita miliki, penghargaan kita. Karena semakin kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, di sana ada penghargaan. Sehingga tidak akan menyia-nyiakan. Banyak sekali orang itu sebenarnya sudah punya, tetapi karena tidak mampu menghargai, akhirnya apa? Menuntut lagi dan lagi. Waduh Bante, nanti kalau saya sudah bisa beli ruko itu, saya baru bisa bahagia. Sudah kebeli, bukannya bahagia? Belum Bante, usahanya belum jalan. Kalau usahanya sudah jalan, ditanya apakah sudah bahagia? Oh belum Bante, belum buka cabang. Udah buka cabang, bagaimana? Sudah bahagia? Waduh Bante, katanya tahun 2023 gelap. Lah, akhirnya bagaimana? Kita menunda untuk berbahagia. Padahal bahagia bisa kapanpun. Saat kita bisa mensyukuri apa yang sudah ada. Dan itu letaknya ada di pikiran. Makanya kita perlu menjaga pikiran. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, pikiran itu dikatakan sebagai pelopor, sebagai pendahulu. Sebagai pelopor, sebagai pendahulu, sebagai pembentuk yang membuat ucapan dan tindakan kita itu menjadi ada. Sang Buddha mengatakan, Mano pubbangama dhamma, mano setta mano maya, manasace paduttena, basati wa karoti wa, tato nang dukaman veti, cakang wawahato padang. Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang berucap atau bertindak dengan pikiran yang kotor, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda kereta yang mengikuti jejak sapi yang menariknya. Demikian juga sebaliknya. Mano pubbangama dhamma, mano setta mano maya, manasace pasannena, basati wa karoti wa, tato nang sukaman veti, caya wa anapayini. Pikiran adalah pendahulu, adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk, pencipta. Barang siapa yang berucap dan bertindak dengan pikiran yang bersih, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Kenapa ajaran Buddha begitu menaruh perhatian pada pikiran? Karena pikiran itu sebagai pendahulu. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita ucapkan, yang akan kita perbuat.
Memang kita tidak bisa melihat isi pikiran orang lain kalau belum bisa membaca pikiran orang lain. Kita tidak bisa melihat isi pikiran orang lain. Tapi apa yang terwujud dalam ucapan dan juga dalam tindakan itu menandakan bahwa seperti itu isi pikirannya. Suatu contoh misalnya, kalau kita melihat satu kendi atau mungkin satu wadah begitu yang di dalamnya ada air, karena gelap kita tidak bisa mengetahui di dalam itu isinya air berwarna apa. Warna coklat kah? Warna bening kah? Berisi air tawar kah? Berisi susu kah? Berisi teh, kopi, atau apa kita tidak bisa melihat. Tapi begitu dituang ke dalam gelas, nah kita tahu, oh ternyata isinya adalah kopi. Oh isinya adalah teh. Seperti itu juga, kita tidak bisa melihat isi hati orang lain atau isi pikiran orang lain. Tapi begitu apa yang terucap itu keluar, perkataannya, kemudian perbuatannya itu keluar, kita jadi tahu. Oh seperti itu toh pikirannya. Jadi apa yang seseorang ucapkan, apa yang seseorang pikirkan, apa yang seseorang perbuat, itu sebenarnya didasari dari pikiran. Pikiran itu mendahulunya. Oh Bante, saya biar begini meskipun mulut saya ini sulit dijaga, kadang-kadang ya nyakitin orang, tapi sebenarnya hati saya ini baik kok Bante. Mana ada? Mana ada kalau mulutnya itu kasar, kemudian punya hati yang baik? Ya, kadang saya suka mukul sih Bante, tapi sebenarnya saya baik hati kok. Kalau baik hati ngapain mukul? Kamu percaya enggak kalau saya ini baik hati, lemah lembut? Oh enggak percaya, saya pukul kamu. Nah kalau begitu bagaimana? Kan isi dari pikiran kita itu yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kalau ucapannya kasar, ucapannya itu suka marah-marah, berarti apa yang ada di dalam pikirannya juga kemarahan, kebencian, ketidaksukaan. Dan yang kotor-kotor itu menjadi sebab dari ketidakbahagiaan kita, Bapak Ibu. Kita tidak bahagia ya karena kita menyimpan sampah-sampah kotoran-kotoran dalam pikiran kita. Penuhi dengan kebencian, keserakahan, ketidaksukaan. Itu membuat diri kita tidak bahagia. Makanya membersihkan pikiran, membersihkan batin, menenangkan batin, menjaga pikiran kita, itu satu langkah yang tepat untuk menciptakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan juga letaknya di pikiran, maka kita juga harus bisa mengupayakan untuk membersihkan pikiran. Jadi jangan buat diri kita menderita karena pikiran kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, pernah merenungkan tidak? Kalau sebenarnya sebab dari ketidakbahagiaan kita itu karena pikiran kita sendiri. Dan sebenarnya sebabnya itu sederhana. Mungkin kita sakit hati karena mendengar ucapan orang lain. Atau mungkin kita sakit hati karena dipukul oleh orang lain. Kemudian kita benci, bahkan hingga dendam. Dan sampai sekarang susah untuk memaafkan orang tersebut. Ketika bertemu dengan orang tersebut, pikirannya selalu negatif. Pernah tidak mengalami seperti itu? Tidak bahagia gara-gara satu kejadian. Padahal orang tersebut mungkin memukul kita tidak lebih dari 10 menit, ya kan? Mungkin mukulnya cuma sekali. Atau mungkin ketika berkata-kata kasar kepada kita, itu mungkin juga tidak lebih dari 1 menit. Tapi kita mengizinkan batin kita, pikiran kita menyimpannya secara terus-terusan. Sehingga sebab yang tadinya itu sederhana, karena disimpan terus-terusan, diingat-ingat lagi, itu membuat diri kita tidak bahagia. Sebab dari ketidakbahagiaan kita seringkali sederhana,
Tetapi karena kita mengingatnya lagi tidak mau melepaskannya, akhirnya itu menjadi beban yang berat dalam pikiran kita. Membuat diri kita tidak bahagia. Coba kita renungkan, kalau misalnya kita mengangkat segelas air. Segelas air itu beratnya seberapa? Tidak lebih dari 1 kilo kan? Tidak lebih dari 1 kilo. Kalau kita pegang 1 menit, ya tangan kita masih kuat lah. Satu gelas air nggak seberapa. 5 menit, pegang terus, ya mungkin sudah mulai memanas tangan kita. 10 menit, 30 menit, 1 jam. 1 jam udah gemeteran. Apalagi kalau sampai berhari-hari. Pasti udah dilempar tuh gelas. Karena tangannya udah kuat. Sama beban pikiran kita, kesedihan kita seringkali juga begitu. Sebabnya itu sederhana, ringan, tapi kita tidak mau melepas. Tidak mau meletakkan beban itu. Kita pegang erat-erat. Pegang terus erat-erat. Wah, beranggapan bahwa semakin erat dipegang, semakin bahagia. Padahal enggak. Ketika kita mengingat-ingat ketidaksukaan kita pada orang tertentu, atau mengingat-ingat kesedihan kita, kekecewaan kita, pada saat itu kita menjadi sedih lagi. Padahal sebab dari kesedihan kita cuma satu. Misalnya ditinggal pergi oleh orang yang dicintainya, ditinggal orang tua, atau mungkin ditinggal pasangan hidupnya. Sebabnya cuma satu. Tapi karena diingat-ingat lagi, seakan-akan kehilangan itu terjadi berkali-kali, ya kan? Seakan-akan kesedihan itu lagi dan lagi. Dan siapa yang menyebabkan? Ternyata adalah pikiran kita sendiri. Maka ada saatnya kita harus benar-benar bisa melepas apa yang sebenarnya di luar kontrol kita. Kalau memang itu sudah di luar kontrol kita, ya sudah. Kita harus lepaskan. Belajar untuk melepaskan. Beban-beban pikiran. Sebab-sebab dari kesedihan kita. Kita lepaskan, kemudian kita isi sesuatu yang positif. Supaya kita bisa mengingat hal yang positif sehingga bisa hidup lebih bahagia. Hidup hanya sementara, sebentar. Maka kita harus bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Supaya hidup kita itu punya makna. Dan kita bisa hidup bahagia. Jangan izinkan pikiran kita yang buruk-buruk itu merenggut kebahagiaan kita. Maka kita perlu menjaga pikiran kita. Dan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Memang kalau urusan menjaga pikiran, itu urusan dan tanggung jawab kita masing-masing, Bapak Ibu. Tidak bisa kita meminta orang lain untuk menjaga pikiran kita. Kalau urusan harta materi, kita bisa minta tolong orang. Kita punya rumah misalnya, kita bisa minta security untuk menjaga rumah kita. Kita punya toko misalnya, punya usaha, kita bisa minta orang lain untuk bantu menjaganya. Tapi kalau soal pikiran kita, susah. Tidak bisa. Bagaimana bisa menjaga pikiran orang lain? Sama membersihkan pikiran juga tugas dan kewajiban kita masing-masing. Kalau materi, rumah, kita bisa minta orang untuk membersihkannya. Minta tolong ya, tolong disapukan, di sana kotor. Tapi kalau soal pikiran, bagaimana membersihkannya? Makanya urusan dan tanggung jawab kita masing-masing. Kebahagiaan ini juga sama. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk membahagiakan kita. Sekalipun orang tersebut bisa bersikap baik dan itu mungkin juga bisa menjadi sebab dari kebahagiaan kita. Tapi kebahagiaan itu perihal respon kita. Perihal pikiran kita. Kalau kita bisa merespon keadaan dengan baik, maka kita bisa bahagia. Tapi kalau tidak bisa merespon keadaan dengan baik, maka kita menjadi menderita. Sekalipun keadaannya baik-baik saja, tapi kalau kita salah memberikan respon, maka di situ kita tetap menderita. Maka sebenarnya kebahagiaan itu bukan apa yang terjadi, tapi sikap kita terhadap apa yang terjadi. Respon kita terhadap apa yang terjadi. Sekalipun dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita bisa memberikan respon yang terbaik, kita tetap bisa kok melewati itu semua. Dan damai itu
berperan penting memberikan pemahaman supaya kita bisa menghadapi kenyataan. Sang Buddha mengatakan, Dhammo hawe rakati dhammacaring, catang mahantang wiya yatawasa kale. Dhamma melindungi ia yang melaksanakannya, bagaikan payung di musim hujan. Dhamma akan memberikan pelindungan kalau kita melaksanakan Dhamma. Bagaikan payung yang kita gunakan di musim hujan. Memang payung itu tidak akan pernah bisa menghentikan hujan. Tapi dengan payung, kita bisa melewati hujan atau bertahan di tengah hujan tanpa kebasahan. Memang Dhamma ajaran Sang Buddha, pemahaman Dhamma ini tidak bisa mengubah supaya dunia menjadi seperti keinginan kita. Tetapi dengan pemahaman Dhamma, dengan kebijaksanaan itu, kita bisa menyikapi apapun yang terjadi tanpa dibuat goyah, terombang-ambing dengan keadaan. Seperti halnya ketika hujan turun, kita pakai payung. Kita tetap bisa berjalan sampai tempat tujuan. Dengan Dhamma, dengan kebijaksanaan, meskipun dunia tidak baik-baik saja, meskipun perubahan itu harus terjadi, ketuaan itu harus terjadi, kematian harus terjadi, perpisahan harus terjadi, kegagalan harus terjadi, kita tetap bisa melewati itu. Sehingga kita tidak akan kehilangan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itulah seperti payung yang kita gunakan untuk menyeberangi hujan. Meskipun payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi dengan payung kita bisa menyeberangi hujan sampai di tempat tujuan. Meskipun kebijaksanaan Dhamma itu tidak bisa menghentikan perubahan, tidak bisa membuat orang yang mati hidup lagi, tidak bisa membuat dunia menjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi dengan kebijaksanaan, dengan Dhamma, kita bisa melewati itu semua. Makanya Dhamma ini sangat penting. Kita harus punya kebijaksanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, menjaga pikiran itu salah satu upaya juga untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Supaya kita menjadi makin bijaksana. Karena yang namanya kebijaksanaan itu disebutkan ada kebijaksanaan dari mendengar, sutta mayapanya, kebijaksanaan dari merenungkan, memikirkan, menganalisa, cinta mayapanya, dan kebijaksanaan dari mengembangkan batin, bhavana mayapanya. Kalau kita mau mendengarkan Dhamma, kita mau mendengarkan uraian-uraian Dhamma, membaca buku-buku Dhamma, kemudian kita bisa menambah wawasan. Dan wawasan itu menjadi satu sumber kebijaksanaan kita. Dari yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. Kita bisa menjadi lebih bijaksana. Demikian juga dengan memikirkan. Banyak sekali orang meskipun punya pikiran namun tidak mau menggunakan pikirannya. Sehingga apa yang dilakukan itu terburu-buru. Padahal apa yang dilakukan dengan terburu-buru seringkali berujung keliru. Karena tidak ada pemikiran di sana. Nah, makanya dengan merenungkan, dengan menganalisa, memikirkan, itu bisa menumbuhkan satu kebijaksanaan. Demikian juga dengan mengembangkan batin, dengan meditasi. Itu bisa membuat diri kita menjadi lebih bijaksana karena ketenangan itu satu landasan supaya kita bisa melihat kenyataan sebagaimana adanya. Bisa menjadi lebih bijaksana lagi. Maka dari itu, dengan mendengarkan, dengan memikirkan, menganalisa, dan mengembangkan batin, ini bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Semakin hari, hendaknya kita juga semakin menjadi bijaksana. Karena kebijaksanaan itu sangat berguna. Bahkan dikatakan di dalam kitab Anguttara Nikaya, kehilangan terbesar itu bukanlah kehilangan sanak saudara, bukan kehilangan harta materi, bukan kehilangan popularitas, tapi adalah kehilangan kebijaksanaan. Harta materi, keluarga, popularitas, itu bukan kehilangan yang terbesar. Karena yang paling berharga adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu yang sangat-sangat berharga. Supaya kita bisa melewati, bisa menghadapi kenyataan dengan baik. Banyak sekali orang, begitu digempur dengan perubahan,
kemudian kebijaksanaannya karena lemah menjadi goyah. Sedikit diguncang dengan perubahan, langsung sedihnya itu berkali-kali lipat. Tapi kalau orang tersebut sudah punya kebijaksanaan, dia akan bisa merenungkan, oh, perubahan ini memang sudah nyata, sudah sewajarnya. Maka kebijaksanaan itu membuat kita bisa lebih siap menghadapi kenyataan. Memang Bapak Ibu ketika masih baik-baik saja kadang-kadang berpikir, wah, saya seperti tidak butuh nih ajaran Buddha ini. Kayak nggak butuh gitu, ngapain nih seperti ini. Tapi begitu Anda berhadapan dengan perubahan, Anda baru merasakan, oh, ternyata Dhamma ini, kebijaksanaan Dhamma ini menyelamatkan hidup saya. Ketika Anda masih baik-baik saja, mungkin Anda nggak butuh. Seakan-akan nggak butuh Dhamma. Ngapain nih Bante ngomongnya perubahan-perubahan terus, hidupnya anicca, katanya. Tapi begitu Anda berhadapan dengan kenyataan yang seperti itu, mungkin dihadapkan dengan perpisahan dengan keluarga, atau mungkin karena ada masalah yang lainnya, Anda baru menyadari bahwa ternyata Dhamma ini yang menyelamatkan saya. Kasus pandemi kemarin, itu banyak kesaksian. Banyak kesaksian yang ibaratnya bercerita. Yang bercerita bahwa sebenarnya yang menolongnya, menyelamatkannya adalah karena pemahaman Dhamma. Usaha bangkrut, usaha tidak lancar, sudah semakin stres, untungnya ada Dhamma. Ada pemahaman Dhamma. Ini pun akan berlalu. Dan pada akhirnya juga bangkit lagi. Banyak sekali kemarin setelah pandemi, orang-orang yang bercerita seperti itu, ternyata yang menolong selama ini adalah pemahaman Dhamma. Coba kalau tidak ada pemahaman Dhamma, wah, sudah bisa stres beneran Bante. Tapi untungnya ada Dhamma. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, berkaitan dengan kebahagiaan, kebahagiaan itu kita ciptakan, bukan kita cari. Karena biar bagaimanapun kita mencari kebahagiaan, kita tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Namun kebahagiaannya itu sesungguhnya tercipta di dalam pikiran kita. Meskipun kadang-kadang kita salah memahami dan kita salah menganggap bahwa kebahagiaan itu adanya di luar. Itu seperti kisah seseorang, suatu ketika ada seseorang yang kehilangan kunci mobil. Jadi dia bawa kunci mobil, masuk ke kamar. Nah, ketika masuk di kamar, kebetulan mati lampu. Gelap. Di kamar gelap. Dia coba cari-cari nggak ketemu, karena mati lampu. Dia tidak tahu diletakkan di mana kunci mobil tersebut. Dia cari-cari, wah nggak ketemu. Kemudian dia keluar, karena di luar terang. Karena ada sinar matahari. Dia keluar rumah, cari-cari di luar. Masih cari-cari. Kemudian orang bertanya kepadanya, kamu cari apa? Saya itu lagi cari kunci mobil saya. Emang tadi ditaruh di mana? Tadi saya bawa masuk ke kamar. Loh kok carinya di sini, di luar? Karena di kamar gelap, di luar terang. Itu seperti kita berusaha mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan ada di dalam, tapi kita cari di luar. Ya nggak akan menemukan. Meskipun di luar itu terang, tapi kan kuncinya ada di dalam. Meskipun sesuatu yang menyenangkan itu ya enak. Siapa sih yang tidak ingin senang-senang? Semuanya pengen senang-senang. Tapi kalau ternyata kebahagiaan itu bukan terletak pada kesenangan, tapi adalah sikap pikiran ketika menghadapi kenyataan, itu ya kalau kita salah jalan ya tidak akan menemukan kebahagiaan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, setelah mendengarkan uraian ini, Bapak Ibu menjadi tahu, oh kalau ternyata kebahagiaan itu ada di dalam pikiran saya. Saya kalau begitu harus siap menghadapi kenyataan dan bisa merubah mindset saya, pikiran saya, mengisi pikiran saya dengan hal yang positif supaya hidup saya lebih bahagia. Sebab-sebab ketidakbahagiaan saya akan saya lepaskan. Toh itu sudah berlalu. Dan saya tidak akan mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Karena sebenarnya
Kesedihan, kekecewaan, itu adalah pikiran kita yang kembali ke masa lalu. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu adalah pikiran kita yang pergi ke masa depan, padahal belum tentu terjadi. Nah, saat kita bisa menghargai momen-momen saat ini, kita bisa merasakan kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Maka di saat Anda mungkin suntuk, entah karena kesedihan atau karena masalah hidup, tariklah nafas Anda. Tarik nafas, coba hembuskan nafas secara perlahan dan Anda nikmati. Anda sadari saja. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Di situ Anda akan bisa menghargai hidup Anda. Seberapapun berat masalah yang saya hadapi, ternyata saya masih punya nafas. Masih hidup, masih beruntung. Masih kuat. Dan kita yakin bahwa kita lebih kuat daripada masalah yang kita hadapi. Kita lebih kuat daripada permasalahan yang ada. Nanti akan ada jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Intinya adalah kita hidup tenang. Kita hidup tenang, nanti kita bisa bahagia. Kita menjaga pikiran kita supaya tetap punya pikiran yang positif, supaya hidup bahagia. Karena kebahagiaan bukan apa yang terjadi pada diri kita, tapi adalah respon apa yang kita berikan terhadap kejadian tersebut. Maka selalulah berikan respon yang terbaik supaya hidup Anda menjadi bahagia. Sang Buddha mengatakan, Kayena sangwaro sadu, sadu wacaya sangwaro. Manasa sangwaro sadu, sadu sabbata sangwaro. Sabbata sangwutolaji rakito te pawucati. Sungguh baik mengendalikan tindakan, sungguh baik mengendalikan ucapan, sungguh baik mengendalikan pikiran. Orang yang terkendali dalam segala hal, ialah yang disebut yang terlindungi. Saya rasa itu yang bisa Bante berikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat, bisa menjadi bekal pemahaman Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga Anda semua berbahagia, keluarga Anda juga berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari ratap tangis, ketakutan, dan mara bahaya. Semoga Anda hidup bahagia, damai, harmonis, sejahtera. Akhir kata, Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Medacito. Kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semua. Bagi yang ingin bertanya, kalau ingin bertanya secara langsung, nanti bisa langsung tunjuk tangan ya dan maju ke depan. Dan yang ingin bertanya secara tulisan, di depan bangku masing-masing sudah ada kertas dan pensil, nanti bisa ditulis, nanti ada petugas kita yang keliling, nanti bisa disampaikan kepada mereka ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, sambil menunggu ya pertanyaan yang masuk, marilah kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh tim vokal grup PPDS. Baik, untuk lagu berikutnya, mari kita nyanyikan lagu Hadirkan Cinta yang terdapat di halaman 92. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia
kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Umat yang ingin bertanya secara langsung boleh langsung tunjuk tangan. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung pada Bante? Boleh langsung tunjuk tangan ya. Nggak ada ya? Oh ada, boleh maju. Selamat siang Bante, ya namo Buddhaya sebelumnya. Saya Kurniawan yang ingin menanyakan, terkadang ini tentang kebahagiaan. Terkadang hidup itu kan tidak adil. Makanya kita tidak bisa menerima itu gitu. Dalam pandangan agama Buddhis, apakah hidup yang adil itu untuk menjadi bahagia seperti itu sih? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkadang kita menganggap hidup ini tidak adil karena kita melihat adanya perbedaan-perbedaan. Kenapa ada orang yang terlahir di keluarga punya, ada yang terlahir di keluarga tidak punya, ada yang terlahir dengan muka yang atau paras yang indah, ada yang tidak. Ada yang terlahir dengan kondisi fisik yang lengkap, ada yang tidak. Ada yang
lebih pandai, dan ada yang biasa-biasa saja. Ketika kita melihat adanya perbedaan-perbedaan yang begitu nyata di antara kita beranggapan bahwa hidup ini tidak adil. Sebenarnya adil tidak sih hidup ini? Adil kok. Adil. Kenapa? Karena semua apa yang kita terima tidak terlepas dari apa yang pernah kita tanam. Karma. Jadi sang wapate bicang tadi sang harate palang. Kalyana kari kalyanang, papakari capapakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan, pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan. Dan Sang Buddha ketika ditanya kenapa ada perbedaan-perbedaan di antara manusia, ada yang berumur panjang, ada yang berumur pendek, ada yang sakit-sakitan, ada yang sehat, ada yang terlahir di keluarga kaya, ada yang biasa-biasa saja. Apa yang membedakan? Kamang sate vibajate. Karmalah yang membeda-bedakan. Artinya, yang membuat perbedaan-perbedaan itu ada, itu karena karma. Jadi kita mewarisi karma atau perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya di kehidupan lampau. Dan karena saking adilnya hukum karma bekerja, maka ya perbedaan itu ada. Apa yang kita terima saat ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita perbuat. Mau yang berbuatnya sama saja, kan niatnya juga ada yang beda. Cara melakukannya juga berbeda, pikirannya juga berbeda. Itu juga memberikan hasil yang berbeda. Dan perlu diingat, hidup ini bukan yang pertama kalinya. Juga belum yang terakhir kalau kita belum mencapai kesucian. Jadi apa yang kita terima saat ini adalah konsekuensi dari apa yang pernah kita perbuat sebelumnya. Ia yang memberi kemudahan akan mendapatkan kemudahan, ia yang memberi kesulitan juga akan menemukan kesulitan dari dirinya. Maka perbedaan-perbedaan itu ada karena kita mewarisi karma kita. Jadi bukan karena hukuman atau kutukan, melainkan adalah konsekuensi. Konsekuensi hukum karma yang bekerja sangat adil sehingga tidak bisa diintervensi. Maka sebenarnya hidup ini adil. Kalau tidak adil ya rugi dong kita berbuat. Hanya karena satu kebaikan kemudian kita bisa bahagia selamanya di surga atau bisa mendapatkan semuanya. Atau hanya karena satu keburukan kemudian semuanya lenyap. Kita tidak berhak mendapatkan kebahagiaan. Tidak begitu. Jadi hidup ini begitu adil. Kenapa ada orang yang sakit-sakitan? Karena di kehidupan lampaunya dikatakan di dalam Sulaka Mawibangga Sutta, karena ia suka menyakiti makhluk lain atau orang lain. Kenapa ada orang hidupnya berkecukupan? Karena ia dulu suka berdana, suka memberi kemudahan kepada orang lain. Maka hidupnya penuh dengan kecukupan. Kenapa sama-sama berdana, tapi kok beda hasilnya? Karena yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Cuma cari nama. Tetap menghasilkan juga. Kan berdana sudah mengeluarkan, itu bukan barang yang tipuan juga. Itu barang asli yang dikeluarkan. Tapi karena tidak ikhlas, akhirnya apa? Punya barang tapi tidak bisa menikmati. Punya mobil, tidak bisa nyetir sendiri. Punya rumah, ternyata harus pindah ke lain kota. Punya banyak makanan, tapi sakit-sakitan gak boleh makan. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan begitu. Dan perbedaan-perbedaan ini adalah hasil dari hukum karma yang bekerja sangat adil. Jadi kehidupan ini sudah adil kok. Kalau kita beranggapan bahwa diri kita tidak adil, jadi kita masih belum meyakini hukum karma sepenuhnya. Nah, kalau kita meyakini hukum karma, maka kita akan bisa menerima keadaan ini. Dan kalaupun ada ketidakadilan, kita merasa kurang, jangan memandang rendah atau iri dengan pencapaian orang lain. Karena apa yang orang lain capai itu juga karena karmanya sendiri. Apa yang kita terima juga karena karma kita sendiri. Daripada kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, atau menyalahkan yang di atas, kita perbaiki diri kita, karma kita sendiri. Semuanya bisa diperbaiki. Kalau kita mau. Nasib kita juga bisa diperbaiki kalau kita mau. Karena ini adalah dari karma. Karma itu tidak selalu karma masa lalu, juga karma saat ini. Karma itu sebenarnya adalah tindakan. Tindakan yang kita lakukan. Cetanahang bikawe kamang wadami. Cetayitwa kamang karoti kayena wacaya manasa. Apa yang disebut sebagai karma adalah cetana, kehendak. Perbuatan yang disertai dengan kehendak. Seseorang berucap, bertindak didasari oleh kehendak. Maka kalau kita ingin mengubah nasib kita, kita bisa
mengubahnya dengan perbuatan yang bisa kita lakukan saat ini. Apa yang kita pikirkan itu apa yang akan kita perbuat. Apa yang kita perbuat kemudian dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi kebiasaan kita. Apa yang kita biasakan membentuk karakter kita. Apa yang sudah menjadi karakter kita menentukan nasib kita. Maka kita bisa mengubah hidup kita. Jangan berpikir hidup ini tidak adil. Adil. Kalau ingin sama dengan yang lain ya kita harus berusaha. Seperti itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, boleh, silakan. Ya, nama budaya Bante. Bante, kalau tadi yang saya dapat tangkap dari penjelasan Bante bahwa dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini bahwa seni untuk menerima kenyataan gitu ya Bante. Nah, cuma seringkali pada kenyataannya, baik itu mungkin diri kita sendiri atau orang lain, pada saat menerima kenyataan itu cukup sulit Bante. Contoh, misalkan ada teman kita mungkin bisnisnya lagi bangkrut atau mungkin dia habis ditipu. Mungkin kita biasanya sih sebagai Buddhis, mungkin kita coba untuk menghibur dia lah ya, tapi menghiburnya mungkin kurang tepat. Gak apa-apa bro, ini mungkin karma buruk lu, utang karma lu beres gitu. Atau mungkin diri kita sendiri sedang mengalami kesialan atau hal-hal buruk lainnya. Kita digituin, mungkin kita ya tahu sih dalam hati, mungkin tahu sih ini karma saya gitu. Cuma mungkin ada masa-masa kita nggak bisa menerima kenyataan itu Bante, atau belum menerima kenyataan itu. Nah, mungkin dari Bante apakah ada tips ketika kita lagi sulit menerima kenyataan itu Bante? Terima kasih. Ya, terkadang memang ada kejadian-kejadian yang membuat kita itu sulit untuk menerima kenyataan hidup kita. Sekalipun sudah coba ditanamkan pemahaman-pemahaman dhamma, tapi tetap saja masih kalah. Bagaimana tipsnya? Tenang dulu saja. Tenang dulu saja. Tidak usah terburu-buru. Semua ada waktunya, di mana kita bisa menerima. Tidak semua masalah itu langsung segera kita bisa selesaikan. Ada kalanya waktu itu membuat kita memahami. Waktu itu membuat kita akan terbiasa sehingga kita bisa siap menerima kenyataan yang ada. Ya, saran saya kalau kita berhadapan dengan permasalahan seperti itu, tetap kuatkan diri dengan pemahaman dhamma. Ya, ini sudah menjadi karma saya bisa mengalami seperti ini juga. Ada karma yang saya lakukan. Selain daripada itu, mungkin ada sisi positifnya. Kenapa saya mengalami hal ini? Supaya saya maju di bidang yang lain. Atau barangkali ini sebenarnya bukan kegagalan, tapi adalah cara saya untuk belajar. Karena hidup itu penuh dengan pelajaran. Dan pelajaran tidak selalu tentang keberhasilan. Di setiap kegagalan itu pun ada pelajaran untuk evaluasi. Karena terkadang kalau kita mau melompat jauh, tidak bisa kita langsung melompat gitu. Tapi harus mundur dulu, ancang-ancang. Supaya kita bisa melompat jauh. Sama dari situ orang kadang-kadang juga dihadapkan dengan kegagalan dulu. Supaya dia bisa lebih jauh melangkah. Dan kadang-kadang memang tidak semua kegagalan itu berujung keberhasilan. Tapi akan membimbing kita supaya punya solusi yang lain. Kita cari jalan yang lain. Seperti Pangeran Siddhartha. Ketika bertapa, berguru dengan Alarakalama Udakaramaputa, juga beranggapan belum puas. Tidak menemukan jalannya. Kemudian praktik petapa penyiksaan diri juga selama 6 tahun. Itu juga tidak menemukan hasil. Tapi begitu beliau menyadari bahwa itu bukanlah jalan, akhirnya beliau mencari jalan yang lain untuk mencapai kesucian, untuk mencapai sama Sambudi. Itu berarti memang tidak semua kegagalan itu akan berujung pada keberhasilan, tapi mengarahkan diri kita untuk mengambil jalan yang lain dan itu akan membimbing kita pada keberhasilan. Tapi ya percayalah bahwa kalau kita berusaha, kemudian kita tetap menanam kebaikan, nanti akan ada saja jalan yang bisa kita temui. Tetap berusaha. Kuatkan keyakinan. Dan tenanglah. Tenang dulu. Karena kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan masalah seperti itu, kalau pikirannya sudah tidak tenang, nanti masalah yang lainnya akan datang lebih bertubi-tubi. Tenang dulu, nanti ketika pikiran sudah tenang, nanti di sana akan ada cara penyelesaiannya. Tips saya seperti itu. Oke, baik. Mungkin karena waktunya yang sudah agak siang ya, kita langsung ke pertanyaan tertulis ya Bante. Ya, baik.
Saya bacakan ya. Namo Buddhaya Bante, saya berusaha tidak memiliki ambisi supaya tidak kecewa ketika tidak mendapatkannya. Apakah pemikiran itu benar agar kita tetap bahagia? Ambisi itu adalah keinginan yang berlebihan. Sebenarnya kita boleh, asal kalau itu masih dalam kemampuan kita. Kita boleh punya ambisi, boleh punya keinginan, bahwa saya nanti akan menjadi seperti itu. Boleh. Tapi kita juga pertimbangkan dengan kemampuan kita. Kita pertimbangkan dengan kemampuan kita, kita kira-kira mampu tidak kalau saya berusaha untuk mendapatkan atau untuk menjadi seperti itu. Kalau merasa memang tidak mampu ya, tidak usah terlalu tinggi. Supaya kalaupun nanti tidak mencapainya, jatuhnya itu tidak terlalu tinggi juga. Tidak terlalu dalam. Dan sekalipun kita punya harapan yang tinggi, kita juga harus membekali diri untuk siap menghadapi. Kalau misalnya itu tidak terjadi, tidak tercapai, bagaimana? Supaya nanti kita siap. Ibaratnya itu sudah ada penanganan kalau hal buruk terjadi. Boleh punya ambisi, tapi juga harus disertai dengan sadar diri dengan kemampuan. Mampu tidak begitu. Saya rasa seperti itu. Kalau tidak punya ambisi, tidak punya keinginan sama sekali, nanti hidup terlalu polos mengalir sehingga tidak ada perjuangan. Padahal yang baik itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Karena kalau kita berjuang, paling tidak kita sudah mengupayakan. Jadi kalaupun tidak berhasil, kita dapat pelajaran baru di sana. Kalau berhasil ya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau tidak berhasil, kita belajar. Jadi anggap saja semua itu adalah proses belajar. Kalau misalnya belum berhasil. Belajar itu kan ya dari mana saja. Tetap bekali pikiran supaya nanti siap. Karena kecewa itu adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Nah, semakin besar jaraknya, maka semakin besar pula kekecewaan kita. Supaya tidak begitu kecewa, ya kita harus siap menerima apapun yang ada. Ya, seperti itu menurut saya. Kemudian, saya bacakan lagi pertanyaan yang berikutnya. Suami saya sudah meninggal. 100 hari yang lalu. Saya memberi sajian di altar pagi dan sore. Apakah boleh, Bante? Ya, boleh. Kita memberikan sesajian, entah itu berupa makanan, buah-buahan, atau sajian yang lain di altar, baik di altar Buddha atau di altar mendiang, itu sesuatu yang baik. Tidak dilarang. Jadi jangan berpikir kalau kita memberikan sesajian begitu, itu di luar dhamma. Bukan. Bahkan di ajaran Sang Buddha pun diajarkan untuk menghormati leluhur juga. Ada yang disebut sebagai panca bali. Panca bali itu 5 persembahan. Ada nyati bali, persembahan terhadap keluarga. Artinya keluarga yang masih hidup. Kita bisa berbagi kepada keluarga yang masih hidup, entah itu makanan atau yang lainnya. Kita bagi ke keluarga kita. Ada yang disebut atiti bali. Atiti bali itu artinya persembahan kepada tamu. Kalau misalnya ada tamu atau teman kita datang ke rumah kita, paling tidak kita berikan suguhan minuman, atau mungkin kita tawarkan makan, atau mungkin diberikan keleluasaan sehingga kalaupun di rumah ketika berkunjung itu ada kenyamanan. Itu atiti bali. Kemudian ada yang disebut sebagai puba peta bali. Nah, puba peta bali itu artinya persembahan kepada leluhur atau orang yang sudah meninggal. Kita bisa memberikan sesajian kepada mereka. Ada yang disebut sebagai dewa tabali, persembahan kepada para dewa. Kita bisa memberikan persembahan baik itu berupa buah-buahan, bunga, atau persembahan yang lainnya kepada dewa. Dan yang terakhir adalah raja bali, persembahan kepada raja. Kalau konteks zaman sekarang bisa membayar pajak atau memenuhi peraturan sesuai dengan pemerintah, membayar pajak begitu. Jadi ada 5 persembahan yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Dan kalau kita melakukan itu adalah hal yang baik. Bahkan dikatakan di dalam Ratana Sutta, Diwa carato caharan die baling tasma hinera kata apa mata. Sang Buddha memberitahu kepada semua makhluk untuk melindungi mereka yang memberikan sesajian siang dan malam. Jadi kalau kita sering memberikan persembahan,
maka para dewa pun juga akan ikut melindungi kita. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi jangan berpikir memberi persembahan hanya di altar Sang Buddha. Tidak, di leluhur juga boleh, di dewa juga boleh diizinkan. Jadi tidak masalah. Apalagi kalau ini adalah orang terdekat sendiri ya, yang baru saja meninggal, kita boleh memberikan persembahan. Tapi tidak hanya sekadar memberikan persembahan ya, kita tekadkan semoga dengan jasa kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga diketahui, semoga yang meninggal ini hidup berbahagia. Begitu. Itu juga bentuk dari patidana atau pelimpahan jasa. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana menjaga pikiran agar tetap jernih ketika berada di lingkungan yang tidak jernih, ribut, ramai, atau penuh dengan kekhawatiran? Di Jakarta ini saya merasa sulit untuk tenang. Apakah perlu ke suatu tempat lain agar bisa lebih tenang? Memang terkadang suasana itu sangat mempengaruhi sekali kondisi pikiran kita. Saat suasana atau lingkungan kita penuh dengan kekhawatiran, otomatis kita juga diajak tertular penuh dengan kekhawatiran juga, penuh dengan ketakutan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan, karena kembali lagi keadaan di luar itu di luar kontrol kita, di luar kendali kita, dan kita tidak bisa menuntut dunia supaya sesuai dengan keinginan kita. Makanya apa yang bisa kita lakukan adalah menjaga pikiran kita supaya bisa menghadapi dunia kenyataan itu ya dengan baik-baik saja gitu. Karena yang masih di dalam kendali kita adalah pikiran kita. Kalau yang luar, orang-orang, lingkungan, itu di luar kendali kita. Dan kita tidak bisa memaksa dunia untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Makanya kembali lagi pada diri kita. Kalau kita merasa memang lingkungan itu terasa berat sehingga kita belum kuat untuk menghadapi itu, jalan terbaik ya cari tempat yang lebih kondusif. Tapi kalau kita makin kuat, ya kita bisa juga berhadapan di situ. Seperti halnya bunga teratai ya, meskipun tumbuh di antara lumpur, tapi begitu tumbuh muncul, bunga teratai itu muncul dengan indah tanpa terkotori olehnya. Kalau kita sudah siap menjadi bunga teratai, ya bertahanlah. Kalau tidak siap, ya mau bagaimana? Kalau lebih baik ya pindah di tempat yang lain. Tapi jangan terburu-buru memutuskan ya, jalani dulu dan sambil latihan. Karena terkadang kondisi di luar itu juga menguatkan kita, juga membuat kesabaran kita lebih bertambah, berkembang. Kesulitan, ketidaksukaan itu menjadi pelajaran supaya kita lebih tumbuh dalam hal kesabaran. Untuk soal ketenangan nanti kembali lagi pada pikiran. Seperti itu. Satu lagi pertanyaan terakhir. Meditasi tanpa penuntun apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa meditasi kapanpun, dimanapun. Bahkan di rumah. Karena meditasi itu bukan tentang duduk, berjalan, atau berdiri, tapi adalah tentang bagaimana kita bisa memusatkan perhatian kita, mengembangkan sifat-sifat luhur. Dan itu ada di dalam pikiran kita, bukan yang di luar. Kalau ada penuntun memang baik. Memang baik. Ada yang mengawasi kita. Dan biasanya kalau ada yang menuntun itu kita lebih percaya diri. Tapi kalau misalnya tanpa penuntun bagaimana? Kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Kita belajar dulu. Belajar dulu bagaimana melakukan meditasi. Setelah itu kita bisa praktikkan sendiri di rumah. Atau dimanapun. Saat kita punya waktu luang ketika bangun tidur. Atau menjelang tidur. Kita sempatkan waktu kita untuk sejenak menenangkan batin kita. Entah itu kita mengambil objek anapanasati, yakni pernapasan. Kita mengamati keluar dan masuknya nafas. Hanya itu yang diamati. Atau kita mengembangkan cinta kasih. Mengembangkan kalimat-kalimat semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia diulang-ulang. Atau dengan objek yang lainnya. Kalau itu kita lakukan, tidak akan ada bahaya. Jadi tidak perlu takut. Aduh Bante, saya tidak bisa meditasi karena nggak ada yang bimbing. Itu cuma alasan nantinya.
Karena meditasi yang paling gampang juga pernapasan. Kita semua kan bernafas. Amati saja nafas itu. Amati nafas yang masuk, nafas yang keluar. Kalau nanti ada apa, gambaran pikiran yang lain-lain, abaikan saja. Tidak usah dipedulikan. Abaikan saja, fokus pada nafas itu. Atau mungkin kita mengembangkan cinta kasih. Fokus saja mengembangkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita ulang-ulang dan lagi-lagi. Itu nanti bisa membuat diri kita lebih tenang. Jadi tidak perlu takut untuk bermeditasi, meskipun tanpa pembimbing. Tapi ini meditasi yang sederhana. Kalau misalnya meditasi asubha atau yang lain-lain, jangan dulu. Jangan dulu, nanti malah menimbulkan kemuakan, ya bisa juga mengarah kepada bahaya. Kalau yang sederhana dan universal seperti cinta kasih gitu, seperti pernapasan, saya rasa tidak akan ada bahaya yang muncul. Ya. Sudah selesai terbaca semua. Oke. Selesailah sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Kita kembalikan ke Bante, apakah ada closing statement yang akan disampaikan pada kita semua? Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, tak terasa waktu sudah berjalan dan kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana peran pikiran untuk menciptakan kebahagiaan kita. Pada intinya adalah kebahagiaan itu ada di dalam pikiran kita. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang di luar, tapi ada di dalam pikiran kita. Kebahagiaan itu bukan apa yang terjadi pada kita, tapi adalah respon yang kita berikan terhadap kejadian tersebut. Maka selalu berikanlah respon yang positif. Selalu berpikirlah positif. Bersihkanlah pikiran Anda dari kotoran batin. Jagalah pikiran Anda supaya tetap berada di pikiran yang baik. Karena itu yang akan menciptakan sebuah kebahagiaan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Sapi Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik, selesailah sesi Dhammadesana dan tanya jawab pada siang hari ini. Kami segenap keluarga besar Wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Bante Medacito atas waktu dan kesempatannya dalam pembabaran Dhamma pada hari ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang mulia Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala.